Saya seorang wanita, tetapi saya berharap agar pria lebih banyak menikah secara internasional. Salah satu wanita asal Korea Selatan beranggapan bahwa lebih banyak kerugian dalam pernikahan. Itu aja gitu. Misalkan ada orang lain Korea di depan gue, kan kagak gue peduliin. Hi everyone, I'm Sul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi gak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, fighting. Alright everyone, di video kali ini kita bakal bahas tentang sebuah topik yang mana baru-baru ini ada seorang wanita Korea melalui komunitas online itu sudah membagikan sebuah topik diskusi tentang bagaimana dirinya yang seperti mendukung atau menginginkan agar pria Korea melakukan pernikahan internasional. Pernikahan internasional maksudnya adalah menikah dengan wanita yang berasal dari luar Korea. Begitu teman-teman. Lantas kenapa ya mereka mendukung tentang hal tersebut? Apa alasannya? Yuk mari kita cari tahu bareng-bareng. Anyway, seperti yang sudah kita bahas di video yang ini, Presiden Korea itu kan seperti mendeklarasikan teman-teman tentang bagaimana keadaan darurat nasional yang terkait dengan bagaimana populasi. Jadi ceritanya nih pada tanggal 19 Juni, Presiden Korea Selatan yang bernama Yoon Suk Yeol itu menghadiri pertemuan Komite Kepresidenan untuk Kebijakan Masyarakat Menua dan Populasi bersama dengan perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesejahteraan. Nah, dalam pertemuan itulah sang presiden mendeklarasikan tentang bagaimana keadaan darurat nasional terkait populasi. Dan usut punya usut, ternyata ini merupakan pertama kalinya bagi sang presiden secara pribadi memimpin pertemuan Komite Populasi sejak Maret 2023. Dan pertemuan ini bertujuan untuk meluncurkan langkah-langkah guna mengatasi penurunan angka kelahiran di Korea Selatan. Menurut Yoon Suk Yeol, langkah-langkah baru ini dirancang setelah penilaian ulang terhadap kebijakan pemerintah sebelumnya yang terbukti enggak efektif. Pada kuartal pertama tahun 2024 saja, tingkat kesuburan Korea atau jumlah anak yang dimiliki oleh seorang wanita sepanjang hidupnya mencapai rekor terendah baru nih guys, yakni sebesar 0,76 dan diproyeksikan akan turun lebih rendah lagi menjadi 0,68 tahun ini. Menyadari urgensi situasi ini, pemerintah Yoon pun kini bersiap meluncurkan sistem tanggap darurat yang komprehensif. Beberapa langkah baru yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain adalah pendidikan dan juga perawatan gratis yang didanai oleh pemerintah untuk anak-anak yang berusia 3 hingga 5 tahun, serta pengenalan pengurangan pajak pernikahan yang baru. Sang presiden juga mengatakan bahwa pemerintah akan mendirikan kementerian baru nih bernama Departemen Strategi Populasi untuk mengawasi pengembangan strategi nasional yang menangani masalah populasi di Korea Selatan. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah Korea Selatan berharap dapat mengatasi krisis demografis yang semakin memburuk dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi keluarga dan anak-anak di masa depan. Di sisi lain, seperti informasi yang aku dapatkan dari eastasiaforum.org, jika permasalahan ini nggak ditangani, maka dapat menimbulkan dampak yang serius nih guys. Bahkan nih, jika Seoul itu dapat mengatasi dampak ekonomi dan juga sosial, penurunan populasi yang diakibatkannya akan mengubah keseimbangan kekuatan regional secara drastis. Korea sendiri seperti yang diketahui masih mengandalkan wajib militer untuk mempertahankan kekuatan militernya. Jumlah wajib militer yang mewakili setengah dari kekuatan militer itu dapat turun dari 330.000 tentara pada tahun 2020 menjadi 240.000 pada tahun 2036 dan 186.000 pada tahun 2039. Tanpa perubahan radikal, mempertahankan postur militer Korea Selatan yang tangguh itu akan menjadi mustahil. Dengan demikian, penurunan populasi merupakan ancaman eksistensial bagi Korea Selatan. Jika kita lihat, negara tetangganya yaitu Korea Utara itu memiliki sekitar 1 juta tentara. Kemudian Cina memiliki 2 juta tentara. Korea Utara dan Rusia semuanya memiliki senjata nuklir. Dengan begitu, Korea Selatan yang menua dan juga kosong akan menjadi sasaran empuk. That's why penurunan populasi atau rendahnya angka kelahiran ini menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah Korea Selatan. Lantas, apa sih alasan dibalik angka kelahiran yang rendah? Seperti yang dilansir dari sumber yang sama, yakni eastasiaforum.org, ada beberapa alasan dibalik hal tersebut. Mulai dari tekanan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi di universitas, kemudian setelah itu memasuki fase bekerja. Setelah bekerja, nanti akan bekerja secara lembur, dengan sedikit waktu istirahat. Nah teman-teman, hal ini lantas membuat para calon orang tua muda nantinya akan kesulitan untuk membesarkan anak-anak mereka.
Dan sebenarnya bukan hanya masalah waktu doang sih, namun masalah ekonomi atau kecemasan ekonomi juga menjadi salah satu faktor kenapa mereka menunda kelahiran. Biaya perumahan dan juga hutang rumah tangga telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang semakin membatasi kemungkinan untuk membentuk keluarga. Ditambah lagi tentang adanya isu KDRT. Ini juga menghalangi atau menjadi pertimbangan bagi wanita sebelum memulai hubungan rumah tangga. Mereka juga lantas dihadapi tentang tekanan sosial untuk menginvestasikan waktu dan uang secara berlebihan dalam pendidikan anak-anak. Yang ini juga semakin memperumit masalah ini. Di sisi lain, netizen Korea khususnya wanita bukan berarti mereka nggak peduli ya teman-teman tentang masalah ini. Mereka juga peduli dan sangat menginginkan angka kelahiran terus bertambah. Hal itu terlihat dalam salah satu postingan netizen di komunitas online Deku, di mana di sini ada seorang OP yang membuat postingan dengan judul seperti ini guys. Saya seorang wanita dan saya berharap lebih banyak pria yang melakukan pernikahan di antara negara atau maksudnya adalah pernikahan antar negara. Dan berikut adalah bagaimana isi postingannya. Saya seorang wanita, tetapi saya berharap agar pria lebih banyak menikah secara internasional. Saya menghasilkan banyak uang dan saya puas dengan hidup saya. Tetapi saya nggak benar-benar ingin menikah dan saya benar-benar nggak ingin punya anak. Tetapi jika semua orang bertindak seperti saya dan angka kelahiran turun di bawah 0,8 dan negara terus menurun, setelah saya tua nggak mungkin untuk menjamin kualitas hidup yang sama seperti yang saya miliki saat ini, bukan? Saya berharap populasi akan dipertahankan melalui lebih banyak pernikahan internasional. Saya nggak peduli apakah pria membicarakan wanita berusia 30-an atau apakah mereka menyukai wanita muda Vietnam ataupun tidak. Saya pikir jika Anda menikah dengan orang asing dan membesarkan anak-anak serta bekerja sebagai kepala rumah tangga selama puluhan tahun, Anda harus dipuji. Sekarang pensiun nasional dan asuransi kesehatan hampir habis. Kita nggak bisa memilih opsi terbaik yang ada. Mohon adakan lebih banyak pernikahan internasional. Terus ada komentar, kamu adalah bos terakhir dari keegoisan. Jadi dia itu kayak disebut egois teman-teman karena nggak pengen untuk menikah dan nggak pengen punya anak seperti itu. Alright, inti dari postingan tadi adalah si OP di sini sangat menyadari teman-teman tentang bagaimana permasalahan serius yang dihadapi oleh Korea Selatan untuk saat ini. Dia kan nggak pengen nikah dan juga nggak pengen punya anak. Terlebih untuk saat ini dia kayak masih mampu loh kayak ngebiayain hidupnya sendiri begitu. Nah menurut dia nih, jika semua orang atau banyak orang yang berpikiran sama seperti dia, tentu ini juga akan semakin membuat angka kelahiran di Korea Selatan akan terus menurun dan juga menurun. Oleh karena itulah dia mendukung agar pria di Korea itu bisa melakukan pernikahan secara internasional atau melakukan pernikahan dengan wanita yang berasal dari negara lain. Begitu guys. Dan berikut adalah bagaimana reaksi dari netizen Korea atas postingan yang satu ini. Komentar pertama ada yang bilang kayak gini, apa yang egois tentang hal itu? Jadi menurut netizen dia nggak egois loh dikarenakan belum pengen nikah dan nggak pengen punya anak. Kami meminta kalian untuk melakukannya. Mengapa ya mereka marah ketika kita memberikan ucapan selamat atas pernikahan mereka? Bahkan ketika kita mendukung mereka, mereka marah loh. Kami mendukungmu. Bagaimana ini bisa disebut egois? Bahkan ketika kita mengizinkan mereka melakukannya, mereka hanyalah omong kosong. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan wanita asing itu jang. Dan sekarang kita nyuruh mereka loh untuk tetap menikah dengan mereka atau menikah dengan wanita asing. Mereka menyebut kita egois. Kami mendukung pernikahan internasional. Kenapa mereka marah? Alright, kalau kita baca komentar-komentar teratasnya ya dari komentar number 1 sampai number 10, itu kebanyakan dari mereka, nggak kebanyakan lagi sih, tapi all of them yang dari 1 sampai 10 setuju dengan bagaimana postingan tersebut. Mereka mengatakan bahwa wanita ini nggak egois kok dikarenakan mendukung pernikahan internasional ataupun memilih untuk nggak pengen menikah dan juga nggak pengen punya anak. Menurut beberapa netizen dari komentar-komentar yang kita bacakan tadi, that's not egois, dan mereka juga memberikan dukungan kepada para pria untuk melakukan pernikahan internasional. Dan di sini mungkin ada teman-teman yang masih belum paham. Sebenarnya juga kita udah bahas ya teman-teman alasan kenapa ada wanita Korea yang kayak menunda untuk melakukan kelahiran. Udah kita bahas juga sih. Tapi nampaknya aku juga belum jelasin alasan lain kenapa beberapa wanita Korea memilih untuk nggak menikah atau nggak punya anak. Nah teman-teman, salah satu alasannya adalah dikarenakan budaya patriarki. Seperti yang dilansir dari IDN Times yang mendapatkan informasi dari The Straits Times, salah satu wanita asal Korea Selatan beranggapan bahwa lebih banyak kerugian dalam pernikahan dibandingkan keuntungannya.
Secara belak-belakan, dia mengakui bahwa dia adalah perempuan heteroseksual, atau dalam kata lain dia adalah wanita normal. Namun dia itu nggak lagi tertarik untuk menjalin hubungan dengan laki-laki. Dan kini dirinya nggak peduli tentang mencari pasangan atau pernikahan bak negeri dongeng, dan memutuskan untuk mencari kebahagiaannya sendiri yang tidak ditentukan dari pernikahan. Dan teman-teman, menariknya lagi adalah prinsip yang dipegang oleh wanita yang bernama Bonil ini ternyata banyak diaminkan oleh wanita-wanita Korea lainnya. Usut punya usut, penolakan akad pernikahan ini dilakukan sebagai upaya untuk menolak sistem patriarki. Menurutnya, di Korea Selatan yang paling penting adalah kemampuan wanita untuk memperhatikan suami dan sanak saudara suami. Yang cukup menyedihkan adalah tingkat pendidikan yang tinggi justru dianggap menghambat perempuan untuk menikah. Bonili lantas bercerita bahwa dia memiliki teman perempuan yang berpendidikan tinggi, namun kini kesulitan mengatur peran saat bekerja, terlebih setelah kehadiran anak di pernikahannya. Dan gak cukup sampai di situ saja nih guys, Bonili juga menginisiasi gerakan bernama 4B atau yang sering disebut dengan gerakan The Four No's. Dalam gerakan ini gak ada dating, gak ada hubungan gak ada pernikahan, dan gak ada pengasuhan anak. Alasannya adalah hal-hal tersebut bisa merampas dan membatasi hak mereka sebagai wanita. Selain itu, dia juga berdalih bahwa kencan, pernikahan, dan menjadi ibu akan menempatkan posisi mereka menjadi subordinat pada laki-laki. Masyarakat Korea Selatan yang patriarkis dan didominasi oleh laki-laki membuat laki-laki enggan terlibat pada pekerjaan domestik dan membebankan semuanya pada wanita. Gak hanya itu saja nih guys, dalam standar masyarakat Korea Selatan, wanita juga kerap diekspektasikan untuk tampil pasif, kekanak-kanakan, dan ceria. Tampil yang atraktif itu juga menjadi nilai tambah loh. Seperti punya kulit putih, rambut lurus, hidung mancung. Pokoknya banyak deh teman-teman standar-standar kecantikannya yang menurut aku, wah kayak terlalu gimana gitu. Alright Cerobun, jadi maybe itulah alasan kenapa wanita-wanita Korea itu mendukung agar prianya melakukan pernikahan internasional. Selain banyak dari mereka yang sudah merasa mandiri dan juga bisa mendapatkan kebahagiaan dari luar pernikahan, budaya patriarki juga menjadi salah satu alasannya. Namun nih teman-teman, nampaknya banyak juga wanita-wanita internasional atau wanita-wanita yang non-Korea itu semacam trust issue juga dengan pria Korea. Khususnya di Indonesia deh. Beberapa waktu terakhir itu banyak banget loh yang ngebahas tentang bagaimana tabiat dari oknum pria Korea. Dan hal ini terungkap dari beberapa kejadian, mulai dari kasus Indosarang, terus ada juga Dagi yang merupakan influencer asal Korea yang sudah membongkar tentang bagaimana tabiat-tabiat dari oknum-oknum opa-opa Korea yang menyasar para opa hunter yang berasal dari luar Korea, khususnya di Indonesia. Ternyata oknum-oknum pria Korea ini banyak yang menganggap para opa hunter ini adalah sebagai wanita murahan dan juga gampangan. Parah banget kan? Selain itu, kalau kita lihat-lihat, mereka nampaknya banyak yang salah paham nih. Mereka ngelihat di sini bahwa, oh, di Indonesia itu banyak banget loh cewek K-popersnya. Nah, dikarenakan banyak cewek K-popers, pasti mereka itu tergila-gila sama opa-opa Korea. Aduh, kayaknya perlu kita luruskan ya teman-teman. Meskipun para wanita-wanita di sini mungkin suka sama K-pop gitu ya kan, tapi bukan berarti mereka itu adalah opa hunter. Beda loh guys, cewek suka K-pop ya, mereka suka musik K-popnya, mereka suka idol K-popnya. Sementara untuk opa hunter itu emang benar-benar pure pengen dapetin pasangan ataupun suami cowok Korea. Bahkan ya teman-teman, Agnes Jennifer juga sampai buka suara loh tentang bagaimana cewek suka K-pop yang digeneralisasi sebagai opa hunter juga. Dalam statementnya, Agnes Jennifer mengatakan seperti ini. K-popers itu opa hunter, maksudnya suka ngejar-ngejar opa. Takut dong. Gue sebagai pecinta Korea, terutama drakor ya, bukan K-popers gue sih gak tersinggung, cuman gue pengen memberikan beberapa fakta-faktanya di lapangan. Lapangan mana nih? Udah garap jaya. Jadi contohnya nih, kayak gue suka sama aktor-aktor Korea. Sebenarnya tuh kita sukanya tuh spesifik, sama juga kayak K-popers sukanya spesifik. Jadi misalnya nih, gue sukanya Kim Soo Hyun, terus Kim Son Ho, Chanwoo, terus Lee Min Ho gitu ya, Jungkook, Do Kyung Soo gitu. Itu aja gitu. Misalkan ada orang lain Korea di depan gue, mereka kagak gue peduliin. Jangankan orang Korea doang nih ya, bahkan artis Korea lain udah pasti kan kalau artis nih ganteng nih lewat di depan gue cuma ngeliat doang, terus udah biasa aja gue. Itu yang udah jelas jadi artis, pasti kan penampilan di atas rata-rata. Lalu bilang lagi artisnya udah aja sih kagak, opa-opa ini masih muda, kayak sih. Terus
Lagi juga ini mah kita tuh suka sama Korea sama aja kayak zaman dulu kita suka sama Hollywood. Emang trennya ke arah sono, marketingnya ke sono, jadi kita ikut-ikutan ke bawah. Dulu kan misalnya kita ngefans sama Westlife, Backstreet Boys gitu. Sekarang misalnya sama BTS, Blackpink, emang kayak gitu tren, mengikuti tren, say. Ya lu aja yang ngomong kayak gitu kayak kagak. Ngaku lu juga suka kan sama Bradley Cooper. Lu siapa? Cooper apa Cooper? Terus katanya kan kalau misalnya dalam satu hari itu dia suka di DM bisa lebih dari 10 DM sama cewek-cewek Indonesia ngajakin married. Nah jangankan lu bang yang masih muda, masih single, belum married. Lah gua aja jelas-jelas udah butuh tua, punya laki, masih di DM mulu ngajakin kawin. Nah kagak usah GR. Biasa aja itu mah biasa, jangan dianggap gitu hal-hal kayak gitu mah biasa, kagak usah GR kitanya. Namanya juga public figure, figuran. Terus kan juga katanya orang Korea yang ke Indonesia itu biasanya yang kagak-kagak laku di Koreanya. Lah mungkin kalau di dunia entertainment iya ya, tapi lu nih jangan salah nih jangan dulu orang-orang Korea yang di sini tuh kebanyakan ekspat, dia kerja di industri, ya kan? Di pabrik-pabrik Korea itu say, kagak, bukannya kagak laku. Lah kalau zaman sekarang orang-orang di dunia entertainment ya iya, jangan kan Korea. Zaman dulu nih, mohon maaf aja ya, misalnya boleh di sana tukang sapu terus jadi model, sama aja tren, balik lagi tren, say. Kagak masa-masa Korea dong, karena lagi Korea ya udah jadinya orang Korea kesini jadi laku. Kayak dulu boleh kesini juga laku, ngerti gak? Tapi kalau di luar dunia entertainmentnya, lu jangan salah, di sini kebanyakan orang-orang yang kerjanya di pabrik ekspat, bayarnya mahal gitu. Sampai katanya restoran di Cikarang suka ada opa-opa Korea ajusi sama cewek Indo gitu ya. Nih gue bilang, terus kan dia bilang kenapa nih cewek Indo malah sama om-om Korea yang jelek katanya, kagak sama yang ganteng. Lah kalau daerah Cikarang sama daerah industri, balik lagi ekspat, kenapa sama yang om-om? Karena duit say, duit itu om-om yang daerah sono, om-om opa-opa Korea ajusi Korea sono kaya, kagak cuma modal tampang yang datang kemari, kagak tahu kerjanya apa. Mohon maaf nih tapi emang kenyataan gitu. Terus dibilang lagi lah, jadi kan bukti tuh cewek-cewek Indo suka sama orang-orang Korea, cowok-cowok Korea walaupun udah tua juga. Bukan suka Koreanya, suka duitnya. Emang lu kagak lagi. Jangan Korea, mau di India, mau di Cina, mau di Jepang, mau di Amerika segala macam. Tak say, jadi lu ganti tuh. Jangan otak hunter, money hunter, money hunter. Alright, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari Agnes yang kayak menanggapi tetap bagaimana cewek suka K-pop atau suka K-drama yang sering kali digeneralisasi sebagai opa hunter. The point is adalah nggak semua cewek suka K-pop atau suka K-drama itu adalah suka orang Koreanya atau sebagai opa hunter, nggak guys. Dan mereka pun penggemar K-pop atau K-drama ini juga suka secara spesifik. Nggak semua tentang K-pop dia suka, nggak semua K-drama dia suka, nggak semua aktor ataupun idol mereka suka, tapi ada spesifiknya. Di idol sendiri ada yang namanya bias. Misalnya di grup ini pasti ada yang dibiasin atau ada kayak satu ataupun dua yang paling difavorikan oleh mereka. Dan menurutnya orang yang suka K-pop ataupun orang yang suka K-drama ya itu hanyalah mengikuti tren. Sama kayak di masa lampau, trennya kan selalu berubah-ubah teman-teman. Dari yang tadinya telenovela, terus film-film India, film Hollywood, terus apalagi ya trennya, aku lupa banget. Ada yang ingat? Antar komen ya di kolom komentar. Intinya adalah untuk sekarang memang trennya itu Hallyu Wave teman-teman. But apapun itu, saran dari aku adalah jangan terlalu berlebihan. Kalau kalian mungkin suka K-pop, suka K-drama, ya terserah lah ya. Itu adalah hak-hak pribadi kalian. Aku pun kayak gitu juga teman-teman. But aku tuh selalu kayak balance. Mana waktunya untuk ngedrakor, sama mana untuk fokus sama kehidupan real life aku. Dan juga satu, jangan sampai terlalu mendewa-dewakan. Intinya adalah sesuatu yang berlebihan itu enggaklah baik. Dan teman-teman, gimana nih pendapat kalian? Apakah kalian mendukung saran dari wanita-wanita Korea Selatan agar prianya menikah dengan wanita di luar Korea? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Sulki pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.